malam hari ini kita bisa berjumpa kembali untuk bersama-sama kita berdoa. Siapkan hati, siapkan semuanya supaya malam hari ini kita sungguh-sungguh menikmati hadirat Tuhan. Kita berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Mari sama-sama tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk semua yang Tuhan sudah kerjakan di dalam hidup kami. Malam hari ini Bapa, sungguh kami merindukan perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Kami haus, kami lapar, kami rindu untuk ketemu dengan Tuhan. Mari Bapa, kuduskan, layakkan kami untuk menghampiri tahta hadirat-Mu. Karena kami tahu tanpa Tuhan, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Aku berdoa malam hari ini biarlah Allah Roh Kudus sendiri yang menghampiri setiap kami, menjamah kami, mengubahkan hidup kami, menghibur kami, memberikan kekuatan buat setiap kami. Aku berdoa, biarlah waktu yang kami miliki sepanjang doa malam hari ini, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, biar Tuhan sendiri yang bekerja, menolong setiap kami, memulihkan keadaan kami, memberkati kami berlimpah-limpah. Terima kasih Bapa, hanya Engkau yang layak kami tinggikan, hanya Engkau yang layak kami muliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan mulai doa malam kami. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, mungkin keadaan kita hari ini tidak seperti yang kita rindukan. Kenyataan sangat berbeda dengan apa yang kita impikan. Tetapi mari malam hari ini percaya bahwa Tuhan masih bekerja, percaya melalui doa-doa yang kita naikkan, Tuhan campur tangan menolong setiap kita. Haleluya, haleluya. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri
doa-doa yang kita naikkan, doa orang benar, sangat besar kuasanya. Haleluya. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiri
kami percaya tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Demikian juga kami percaya tidak ada yang mustahil bagi orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Malam hari ini biar doa yang kami naikkan, Engkau mendengar, Engkau mengulurkan tanganmu untuk menjamah kami, sehingga doa yang kami naikkan dijawab oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, biar berkat-Mu turun atas setiap kami malam hari ini. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang kekurangan Tuhan sanggup mencukupi segala sesuatu keperluan hidup kami menurut kekayaan dan kemuliaan. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati kami untuk menerima firman-Mu, dan kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, firman-Mu yang menolong di dalam kehidupan kami, memberikan kepada kami kelegaan, memberikan sukacita, memberikan damai sejahtera buat setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur, kami sudah berdoa. Amin. Shalom, puji Tuhan malam hari ini. Ya, hujan di mana-mana, keadaan cuaca yang tidak menentu ini. Baiklah kita menjaga kesehatan kita, menjaga hati kita untuk tetap mengucap syukur, untuk tetap bersukacita. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi kita harus benar-benar memperhatikan kondisi hati kita setiap hari. Amin. Bapak Ibu, malam hari ini saya rindu sharing firman Tuhan tentang para gembala. Ya, kita buka di dalam Lukas pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-20. Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-20. Saya akan bacakan, Bapak Ibu dengarkan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Ya, saya akan bahas ayat demi ayat ini terlebih dahulu. Ya, kita sudah baca dari firman Tuhan ini yang berkata, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka. Menjadi satu tanda tanya yang besar. Harusnya malaikat itu datang di bait Allah untuk menemui para imam, untuk menemui para ahli Taurat, ya, orang-orang rohaniawan. Tetapi firman Tuhan ini mencatat, memberitahukan kabar sukacita ini. Seorang malaikat ini datang menjumpai para gembala, yang pada waktu itu gembala ini adalah masyarakat nomor 2, ya, yang kurang diperhitungkan. Kenapa? Karena biasanya ada banyak, gak semuanya, tetapi sebagian besar dari para gembala ini kehidupannya kurang begitu baik. Ya, ada yang kebanyakan mereka jahat, ya, hidupnya nggak kudus, nggak benar, ya, sehingga mereka akhirnya tersingkir dari masyarakat, dianggap masyarakat nomor 2, ya. Oleh sebab itu pekerjaannya hanyalah sebagai penjaga domba yang tidak bermasyarakat, tetapi mereka ada di padang rumput, ya, di mana mereka tugasnya hanya menjaga domba-dombanya itu. Kabar sukacita yang kita mau dengar malam hari ini, karena Tuhan pun memperhatikan apa yang tidak diperhitungkan oleh manusia, apa yang dianggap sampah oleh masyarakat. Ternyata Tuhan peduli, Tuhan
memperhatikan. Bahkan Tuhan mengabarkan kabar sukacita, berita Natal, berita sukacita pertama kali kepada para gembala ini. Ayat yang ke-10, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Ada satu kabar sukacita besar untuk seluruh bangsa, tetapi pertama kali diberitakan kepada para gembala ini. Apa kabar sukacita ini? Apa kabar kesukaan bagi seluruh bangsa ini? Yaitu ayat yang ke-11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ya, yang pertama kali yang dikatakan oleh malaikat ini adalah kabar sukacitanya adalah jangan takut. Hari ini keadaan kita mungkin sedang mengalami ketakutan. Ada banyak hal yang membuat kita takut hari-hari ini. Berita-berita di media sosial, ya, semua kejahatan, seakan-akan orang tidak ada takutnya. Ya, kejahatan ada di mana-mana. Virus COVID yang belum ditemukan vaksinnya dan berkembang lebih lagi, sehingga ada banyak hal yang membuat kita takut. Ya, ada beberapa orang yang takut tentang masa depannya. Bagaimana kalau demikian terus-menerus? Ya, bukan cuma ibu-ibu saja, mungkin hampir semua orang juga mengalami ketakutan. Sekolah nggak bisa seperti biasanya lagi tatap muka, tetapi secara daring, secara online. Dan saya dengar kabarnya ada banyak kesulitan yang dialami hari-hari ini. Nggak bisa lagi beraktivitas seperti dahulu. Banyak orang mengalami ketakutan, depresi, mengalami stres, ya. Tetapi biarlah berita sukacita ini malam hari ini buat setiap kita, ya. Mungkin kita berkata nggak ada yang memperhatikan kita, tetapi dengar baik-baik, Tuhan memperhatikan kita. Dia ingin menyapa kita dengan berkata kepada setiap kita, jangan takut. Ya. Kalau yang ngomong kepada kita jangan takut, mungkin teman kita yang mempunyai jabatan di dalam pemerintahan, mungkin kita juga sudah merasa ayem, ya. Mungkin yang ngomong jangan takut adalah sahabat kita, orang yang memiliki harta yang berlimpah-limpah. Mungkin kita juga bisa tenang. Oh, kalau aku ada keperluan nanti aku bisa curhat sama dia, dan kita berharap kita bisa mendapatkan pertolongan. Tetapi seringkali kita kecewa dengan kita mengharapkan manusia. Tetapi kalau Tuhan yang berkata kepada setiap kita, jangan takut, maka ada satu jaminan yang pasti yang sudah diberikan kepada Tuhan, kepada setiap kita. Kalau Tuhan yang ngomong jangan takut, maka kita tidak perlu lagi mempertanyakan bagaimana kuasanya Tuhan itu. Apakah Tuhan bisa menjamin supaya kita tidak takut? Saudara, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bukankah alam semesta semuanya ini diciptakan oleh Tuhan? Sebab itu kalau Tuhan berkata kepada setiap kita, Natal adalah berita sukacita, jangan takut. Mari malam hari ini berhenti, tinggalkan semua kecemasan, rasa takut di dalam kehidupan kita. Virus boleh merajalela, kejahatan boleh terjadi di mana-mana. Tetapi kalau Tuhan menjamin di dalam kehidupan kita, jangan takut. Maka seharusnya kita mau percaya, ya, karena manusia ini memang pada dasarnya hidup dalam ketakutan, ya. Kita semua masing-masing punya alasan untuk takut. Para bisnismen takut, ya, istri-istri juga mengalami ketakutan, anak-anak pun juga mengalami hal yang sama, semua orang.
mengalami ketakutan. Oleh sebab itu berita Natal adalah berita sukacita buat setiap kita malam hari ini, supaya kita jangan takut. Di dalam Mazmur pasalnya yang ke-27 ayat yang pertama, kita buka Mazmur 27 ayatnya yang pertama. Di situ dikatakan, saya akan bacakan buat Bapak Ibu semuanya. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Kalau Tuhan yang menjadi sandaran kita, kalau Tuhan menjadi jaminan kita, tidak ada alasan bagi kita untuk menjadi takut. Biarlah berita Natal ini kabar sukacita buat setiap kita. Tuhan menjamin di dalam kehidupan kita. Jangan takut. Mengapa kita tidak takut? Kita tidak boleh takut. Karena di dalam Lukas tadi dikatakan, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini, ya, firman Tuhan mencatat, menegaskan kepada kita, hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Tuhan tidak ngomong kemarin. Kenapa Tuhan tidak ngomong kemarin? Karena kemarin sudah berlalu. Kita tidak bisa balik kepada hari yang sudah lalu. Kenapa Tuhan tidak ngomong hari esok? Karena hari esok kita tidak punya kepastian apakah kita bisa masuk ke dalam hari esok. Tetapi firman Tuhan ini berkata hari ini. Apa maksudnya? Karena hari ini kita masih diberikan kesempatan. Oleh sebab itu hari ini jika kita mendengar firman-Nya, jangan keraskan hatimu. Hari ini Tuhan berkata kepada setiap kita, jangan takut. Ya, mari malam hari ini kuatkan, teguhkan hatimu bersama dengan Tuhan. Aku tidak takut. Jangan pernah tinggalkan Tuhan atau berjalan sendiri. Maka kita akan mengalami berbagai macam ketakutan di dalam hidup ini. Ya. Firman Tuhan ini jelas berkata kepada para gembala, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan, juru selamat. Tuhan tahu yang kita perlukan, bukan keuangan, bukan hal-hal yang lain, tetapi yang kita perlukan adalah juru selamat. Karena manusia hidup di dalam dosa dan perlu seorang juru selamat untuk menolong di dalam kehidupannya. Dan lihatlah, para gembala yang sederhana, yang tidak diperhitungkan, tetapi dicatat di dalam Alkitab. Apakah alasannya kok gembala ini mengalami hal yang istimewa di dalam berita Natal ini? Yang pertama, alasan yang pertama yaitu ayat yang ke-15. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Setelah gembala-gembala ini mendengar firman, mendengar berita sukacita, mendengar berita Natal, yang pertama yang dia lakukan adalah merespon firman. Ya. Dia tidak tercengang terus mendengar berita sukacita. Mereka tidak berdiam diri, tetapi ada respon, ada satu tindakan setelah mereka dengar firman, yaitu mereka pergi ke Bethlehem. Mereka melakukan. Mereka tidak tunggu lama, tidak menunda-nunda. Ayat yang ke-16, lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan.
berita Natal, berita sukacita direspon dengan segera oleh para gembala. Bagaimana dengan kita? Seringkali kita dengar firman, tetapi kita nggak merespon firman di dalam hidup kita. Seringkali kita cuma dengar firman, hanya sekedar menambah pengetahuan kita, tetapi kita lupa bahwa firman itu sesungguhnya harus dilakukan, harus kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Gembala mendapat satu privilege dari Tuhan dan dia merespon apa yang menjadi pesan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Bertindak, meresponi firman Tuhan, dan segera cepat-cepat mereka pergi ke Betlehem. Dan bukan hanya sekedar mereka melihat Maria, Yusuf dan bayi itu. Yang kedua yang dilakukan oleh para gembala itu, yaitu di dalam ayat yang ke-20. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Yang kedua, selain mereka merespon firman, adalah mereka memuji dan memuliakan Allah. Orang-orang yang sederhana tahu memuliakan Allah melalui hidupnya. Pujian itu akan muncul, akan keluar dari hidup kita, akan keluar dari mulut kita ketika kita bisa merespon firman dan kita memuliakan Tuhan melalui mulut kita, melalui kehidupan kita. Saya rindu firman Tuhan malam hari ini. Responi firman Tuhan. Bertindak, lakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan teruslah memuliakan Tuhan di dalam hidup kita. Melalui mulutmu, engkau memuliakan Tuhan. Memuji, menyembah Tuhan. Melalui kehidupan kita. Nampak, muncul hidup kita serupa dengan gambaran. Terima kasih. Malam hari ini firman Tuhan ini sederhana. Seperti gembala-gembala orang yang sederhana. Biarlah kita meneladani berita sukacita, berita Natal ini untuk kita responi di dalam kehidupan kita, dan kita mau memuliakan Tuhan seumur hidup kita. Tuhan memberkati. Mari siapkan hatimu. Kita masuk di dalam penyembahan. Kita masuk di dalam doa. Kita mau berkata kepada Tuhan, pakai hidupku Tuhan untuk merespon firman-Mu, untuk lebih memuliakan Tuhan di dalam hidup. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Firman
dalam juru selamat. Keselamatan kekal Dia berikan untuk setiap kita yang sungguh percaya kepada-Nya. Mari jangan takut, serahkan hidupmu kepada Tuhan, izinkan Dia bertindak.
Sama-sama angkat tanganmu, katakan bersama.
Dia ada di dalam setiap musim kehidupan kita. Kita tidak pernah dibiarkan sendiri. Kita selalu disertai oleh Tuhan. Mari malam hari ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Kau boleh ada karena perkenanan Tuhan. Engkau tidak dibiarkan berjalan sendiri, tetapi Engkau disertai oleh Tuhan. Dibuatnya semuanya menjadi baik. Mari buka kedua tanganmu, ucap syukur, terima kasih kepada Tuhan untuk semua kebaikan-Nya. Ingat satu persatu pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan yang selalu ada di dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah, jangan diam, mari sembah Dia. Renungkan kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Sepanjang tahun ini Dia begitu indah menyertai kita. Kiara bata syara bata karala bara bara bata syara la bara bara maya sikara la bara bara. Bata syara la bara 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 bata karala bara maya. Kurabaya sadara bata karala bara 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 bara.
diri setiap kami, Tuhan. Kemenangan sudah Kau siapkan buat setiap kami. Engkau yang mengurapi tangan-tangan kami, sehingga kami tidak perlu takut lagi menghadapi kehidupan ini. Berita Natal, berita sukacita yang kami terima, jadi hidup yang berkemenangan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, yang sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, oleh bilur-bilur Yesus, Engkau menerima kesembuhan malam hari ini. Tubuhmu sehat, jiwa, rohmu sehat di dalam nama Tuhan Yesus. Yang putus asa, tidak memiliki semangat, malam hari ini aku berdoa, biarlah Roh Kudus memberikan satu semangat yang baru, harapan yang baru, sebab Engkau tidak sendirian, Engkau disertai oleh Tuhan. Terima semangat yang baru di dalam nama Yesus. Masa depan yang penuh harapan, masa depan yang cerah menjadi milik-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pada akhirnya Bapa, kami mengucap syukur karena Tuhan sudah menjawab doa-doa kami. Tuhan, pilkada sudah bisa diselesaikan, dilaksanakan dengan baik. Kami percaya Tuhan turut campur tangan di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami, bagi kota kami, bagi Indonesia pada umumnya. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk kemurahan Tuhan yang tercurah atas bangsa Indonesia. Terima kasih Bapa, biarlah Engkau terus melanjutkan kemurahan, kasih setia Tuhan sampai selama-lamanya. Aku melepaskan berkat damai sejahtera untuk negeri kami Indonesia, untuk kota kami, kota Surabaya tercinta. Damai sejahtera Tuhan turun atas kota kami, atas bangsa kami, atas pemerintahan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biar Tuhan yang berdaulat atas negeri kami Indonesia. Tuhan, aku berdoa malam hari itu setiap hamba-hamba Tuhan, di mana saja mereka boleh berada, Engkau dengar seruan doa mereka. Mungkin malam hari ini ada yang kekurangan, biarlah Engkau sendiri yang mencukupi segala keperluan hidup mereka dengan cara yang ajaib, yang mungkin tidak pernah kami pikirkan sebelumnya. Kami percaya Tuhan sanggup memberkati hamba-hamba Tuhan, di mana Tuhan mereka Engkau utus. Tuhan memperlengkapi, semakin dipertajam, semakin diperbarui, diurapi dengan urapan yang baru, sehingga tetap berdiri melihat kemenangan dari Tuhan dicurahkan atas hidup mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pada akhirnya Bapa, kami akan berpisah satu dengan yang lain. Oleh sebab itu kami mengangkat tangan kami dua-dua di hadapan Tuhan. Kami perlu berkat-Mu Bapa. Malam hari ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, angkat kedua tangan-Mu dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Biarlah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dari Allah Roh Kudus yang menyertai, menolong, membimbing engkau, membuat usaha pekerjaanmu diberkati berlimpah-limpah. Terima berkat di dalam nama Tuhan Yesus, yang akan memberkati kesehatan, memberkati usaha pekerjaan, memberkati seluruh keluargamu. Apa saja yang dikerjakan oleh tanganmu akan dibuat Tuhan berhasil. Seumur hidupmu kau melihat kemurahan dan kebaikan Tuhan terus mengikuti engkau seumur hidupmu. Bahkan sampai selama-lamanya engkau diberkati oleh Tuhan berlimpah-limpah. Terima kasih Bapa, kami terima berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Orang percaya bersama saya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita.